selaras juga dengan plan kita untuk memiliki kabel laut IRU kabel laut sendiri sebenarnya, karena kita melihat kebutuhan kita ke depan, kita proyeksikan bisa mencapai 1,5 tera. Jadi ketika market Jawa udah cukup, memang market Jawa masih menjanjikan ya, karena 60% lebih pengguna internet juga di Jawa kurang lebih. Tapi kita berharap dalam mungkin 5 tahun ke depan kita bisa expand ke kota-kota lainnya, karena kita lihat juga room to grow-nya masih sangat, kuenya masih sangat besar. sangat Tadi besar. ya, Kita berharap pemerintah juga dapat menyiapkan regulasi-regulasi yang memang mendorong industri ini. Saya sih berharap ya, industri sevital ini itu tetap dipegang oleh pengusaha dalam negeri. Oke, kembali lagi di podcast Bincang Emiten. Rekan Bincang, saya masih bersama dengan Mas Arif ya. Beliau adalah founder dan juga CEO dari PT Sinergi Inti Andalan Prima, atau yang bisa kita kenal ticker sahamnya adalah INET. Ya, oke Mas Arif, kita lanjut lagi. Ya, apa sih target kita bicara sekarang masa depan company lah ya. Ya, semua company juga masuk ke listed ke bursa pasti punya harapan. Pasti. Pengennya juga semuanya pengen jadi lebih besar kan. Pastinya. Nah, kira-kira ini target jangka pendek ataupun target jangka panjang dari INET sendiri itu seperti apa nih? Oke. Kita bicara lagi jangka pendek dulu ya. Jangka pendek. Okay. Jangka pendek ini yang lagi kita lakukan tadi, kita lagi develop satu data center baru lagi. Center lagi ya. Dalam waktu dekat, insya Allah tahun ini udah bisa berjalan lagi. Okay. Karena ada beberapa market yang insya Allah mau masuk ke kita. Satu itu. Kedua, yang jangka dekat lagi, memang kita lagi mengikuti satu proses tender juga di pemerintah, di frekuensi terutama yang tadi. Terutama kita pengen menyasar dari market tadi masuk ke segmen retail dan fixed wireless access. Karena gini kita lihat, ini selaras juga dengan plan kita untuk memiliki kabel laut IRU kabel laut sendiri sebenarnya, karena kita melihat kebutuhan kita ke depan, kita proyeksikan bisa mencapai 1,5 tera. 1,5 tera, ya, terabit per second maksudnya. Okay. Saat ini kita udah sekitar mungkin ke 200 sampai 300. Jadi dalam jangka dekat jika memang semua. Berarti jangka waktu dekat 5 kali ya, dalam waktu mungkin 1-2 tahun ke depan perkiraan kita bisa ada market sekitar 1,5 tera. That's why kita membutuhkan infrastruktur yang lebih solid lagi lah ya, untuk mendukung dari bisnis INET sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Di jangka panjang pastinya kita pengen juga tidak hanya bermain di saat ini, kita banyak fokus memang hanya Jakarta, Singapura dan Jawa, Bali ya, kurang lebih seperti itu ya. Jakarta, Singapura dan Jawa, Bali. Okay. Memang kita berharap ke depan kalau jangka panjangnya kita pengen masuk di kota-kota lainnya juga, terutama di Sumatera ataupun Kalimantan ataupun Sulawesi. Mungkin sementara di situ dulu ya, jangka panjang seperti itu. Ya karena kita melihat juga beberapa kabel internasional akan datang di Sulawesi juga nanti ke depannya. Oh iya, jadi ada beberapa roadmap lah ya. Jadi kita juga ingin melihat kita akan mengikuti tren tersebut ya ke depannya ya. Jadi ketika market Jawa udah cukup, memang market Jawa masih menjanjikan ya, karena 60% lebih pengguna internet juga di Jawa kurang lebih. Tapi kita berharap dalam mungkin 5 tahun ke depan kita bisa expand ke kota-kota lainnya, karena kita lihat juga room to grow-nya masih sangat, kuenya masih sangat besar. Tadi kita ya 15% penetrasi ya. Iya, masih ada 85% rumah yang belum punya internet. Benar. Apalagi kita juga kita melihat juga program dari pemerintah kan, menyediakan internet yang affordable untuk masyarakat, juga internet murah dan internet karya. Affordable dan reliable pastinya. Dan reliable pastinya. Kita berharap kita juga bisa ambil bagian dari program-program pemerintah ke depan untuk memberikan layanan yang baiklah ya buat masyarakat ke depannya. Oke, tadi jangka pendek udah ada, bicara data center, bicara frekuensi fixed wireless access lah ya. Terus jangka panjang maunya adalah ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia, dan menarik tadi ya untuk menangkap juga potensi yang ada kabel-kabel yang akan datang ke Sulawesi ya, mungkin ya dari Amerika, Guam ya. Betul. Itu juga itu udah rame gitu ya, udah di rame. Itu market juga sendiri terkait dengan potensi yang perlu itu kita ikutin juga lah di sana. Oke, nah kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan dari sebagai founder dan juga CEO INET ya, mungkin kepada industri, kepada government, harapannya biar secara ekosistem kita bisa jauh lebih berkembang lagi untuk infrastruktur internet ataupun digitalisasi ekonomi lah ya. Ya kita berharap dengan visi presiden juga ya, pertumbuhan ekonomi 8%. Kita pengen infrastruktur digital atau internet kan sekarang menjadi tulang punggung kehidupan kita. Kita berharap pemerintah juga dapat menyiapkan regulasi-regulasi yang memang mendorong industri ini. Saya sih berharap ya, industri sevital ini itu tetap dipegang oleh pengusaha dalam negeri. Ya, jadi bukan kita aja sih, tapi ya mungkin ya dalam negeri lah. Karena bagaimanapun
kita harus menjaga juga kedaulatan digitalisasi Indonesia, infrastrukturnya, informasi, apalagi ke depan banyak kan hal-hal seperti keamanan data misalnya. Kita masih belum bicara lagi tentang perlindungan data pribadi, kita belum bicara lagi tentang cyber security dan lain-lainnya. Kita berharap pengusaha-pengusaha dalam negeri yang menyediakan infrastruktur layanan digital kepada masyarakat ini dapat didorong lagi oleh pemerintah, diberikan dorongan-dorongan tertentu sehingga kita bisa lebih hebat lagi dan bisa melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi ke depannya. Iya, jadi kalau udah dianggap objek vital kan berarti harus dilindungi, gitu ya. Harus dilindungi dan memang harus didorong juga untuk tetap berkembang ke depan. Oke, mungkin itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Tentunya internet makin lama makin berkembang, kebutuhan juga semakin banyak. Kita harapkan juga perusahaan juga masih tetap berkembang ya, baik itu Inet ataupun perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya, terutama yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia juga ya, dan menjadi anggota Asosiasi Emiten juga. Oke, terima kasih Mas Arief atas atensinya, terima kasih juga atas ngobrol-ngobrol singkatnya. Sukses untuk Inet ke depan. Terima kasih, sukses juga selalu. Dan sekian Bincang Emiten untuk kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan berbagai jenis emiten ya di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bincang Emiten oleh Asosiasi Emiten Indonesia.